Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garu Mustafa dengan NIM 21055520036. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko kredit dengan matkul manajemen risiko. Dosen Bapak Arifin Lawan Dwi Nugroho. Sebelum kita memasuki manajemen risiko kredit, kita akan membahas dulu definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam konteks menurut Milton C. Dragan dalam bukunya Risky Business. Pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas perusahaan. Sementara itu, menurut pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau efisiensi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tujuan manajemen risiko. Ada tujuan manajemen risiko antara lain adalah: 1. Melacak sumber-sumber risiko. Poin pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Yang ketiga, ada minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditentukan dalam analisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi atau meminimalisasi risiko ke pihak lain. Yang keempat, ada memberi rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tapi juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Manfaat manajemen risiko perusahaan. Meski punya tahapan panjang dan berkelanjutan, faktanya proses manajemen risiko adalah salah satu komponen pengelolaan bisnis terpentingnya yang bisa melindungi perusahaan dari banyak masalah. Selengkapnya tentang manfaat manajemen risiko adalah sebagai berikut. 1. Membantu perusahaan mencapai visi misi. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi dan misi dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Poin kedua, manfaat manajemen risiko adalah mencegah bisnis mengalami kolaps
ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Yang ketiga, ada meningkatkan keuangan perusahaan. Selain untuk meminimalisasi ancaman, proses manajemen risiko juga dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan, Anda bisa menganalisa pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efisien atau efektif. Yang terakhir, keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang terakhir adalah agar stakeholder terus mempercayai, sehingga reputasi bisnis Anda juga akan tetap terjaga. Jika perusahaan Anda terbukti punya nama baik di mata stakeholder, akan lebih banyak bagi stakeholder datang pada Anda untuk memulai kerjasama. Selanjutnya ada komponen manajemen risiko. Proses manajemen risiko perusahaan memiliki beberapa komponen atau tahapan, diantaranya 1. Sasaran analisa risiko. Sebelum sumber risiko diriset, Anda perlu menentukan sasaran objektif kenapa risk assessment dilakukan. Ada contoh sasaran, misalnya mencegah fraud, melindungi perusahaan dari piutang tak tertagih, dan sebagainya. Yang kedua, ada lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko. Setiap divisi dalam bisnis punya jenis risiko berbeda-beda, sehingga Anda juga perlu menyiapkan strategi manajemen risiko perusahaan yang beragam pula. Yang ketiga, identifikasi peristiwa penyebab risiko. Contohnya manajemen risiko dalam tahap ini, misalnya risk assessment di area produksi, kemungkinan peristiwa penyebab risiko di area produksi, misalnya kecelakaan kerja, kesalahan pengelolaan bahan baku, dan sebagainya. Yang keempat, ada valuasi jenis risiko. Tahapan keempat manajemen risiko ini dapat Anda wujudkan berdasarkan dua hal, yaitu frekuensi terjadinya dan tingkatan kerugian. Berdasarkan frekuensi, jenis-jenis risiko sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan sering terjadi. Yang kedua, kemungkinan terjadi. Yang ketiga, kemungkinan kadang terjadi. Yang keempat, kemungkinan kecil terjadi. Yang kelima, kemungkinan tidak terjadi. Sedangkan itu berdasarkan tingkat kerugian atau sepertinya jenis risiko. Yang pertama, bencana. Yang kedua, kerugian tinggi. Yang ketiga, kerugian sedang. Yang keempat, kerugian rendah. Yang kelima, dapat diabaikan. Yang kelima, ada pengambilan keputusan atas risiko. Setelah jenis risiko dalam valuasi ditentukan, perusahaan bisa membuat kebijakan atau mengambil tindakan sesuai jenis risiko tersebut. Beberapa keputusan yang bisa diambil dari proses manajemen risiko perusahaan, misalnya mengawasi, memindahkan, atau langsung menyenapkan sumber risiko. Yang keenam, ada dokumentasi proses manajemen risiko. Meski saat ini sudah ditangani, ada kemungkinan risiko mengalami relapsi atau terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat dokumentasi untuk tiap penanganan risiko yang dilakukan. Yang terakhir, yang ketujuh, menginformasikan risiko pada stakeholder. Proses manajemen risiko perusahaan idealnya perlu diketahui setiap stakeholder bisnisnya, minimal stakeholder yang dapat berkaitan langsung dengan risiko. Penginformasian risiko ini bisa dilakukan melalui rapat koordinasi atau penyerahan dokumentasi
penanganan risiko pada stakeholder terkait. Tadi kita sudah membahas tujuan, manfaat, dan komponen-komponennya manajemen risiko. Agar lebih memahami proses manajemen risiko tersebut, di bawah ini ada beberapa jenis risiko paling umum dihadapi bisnis. 1. Risiko bisnis. Jenis risiko yang pertama dan paling umum adalah risiko bisnis, yaitu risiko berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh manajemen risiko bisnisnya misal dengan penerapan K3, pengawasan proses capital budgeting, pelatihan sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang kedua ada risiko geografis, yaitu risiko akibat lokasi fisik perusahaan, misalnya lokasi rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam lainnya. Contoh manajemen risiko yang bisa dilakukan perusahaan untuk jenis risiko ini misalnya mitigasi bencana, simulasi, dan asuransi aset. Yang ketiga ada risiko politik. Jenis risiko yang ketiga adalah risiko politik, yaitu ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contoh risiko politik misalnya anomali kebijakan, konflik perebutan kekuasaan, dan sebagainya. Yang keempat, risiko ketidakpastian ekonomi. Risiko ketidakpastian ekonomi misalnya terjadi inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang negara, bubble ekonomi, dan masalah ekonomi makro lainnya. Yang terakhir, yang kelima, ada risiko persaingan. Jenis risiko persaingan yaitu ditimbulkan oleh kerasnya kompetisi dalam industri. Contohnya manajemen risiko perusahaan untuk menghindari jenis risiko ini misalnya dengan memiliki tim advokasi bisnis dan menyiapkan strategi antisipasi gerakan kompetitor. Selanjutnya ada kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah istilah yang mengacu pada jumlah uang atau fasilitas lainnya yang dipinjamkan kepada seseorang atau perusahaan oleh pemberi pinjaman dengan syarat bahwa jumlah tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama dengan pembayaran bunga atau biaya lainnya yang telah disepakati sebelumnya. Contoh kredit yang diberikan: 1. Ada kredit konsumen. Pinjaman yang diberikan kepada individu untuk membiayai pembelian barang konsumen seperti mobil, perabotan rumah tangga, atau untuk keperluan pribadi lainnya. Yang kedua, kredit usaha kecil dan menengah atau UMKM. Pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk membiayai operasional, modal kerja, atau investasi usaha. Yang ketiga, kredit perumahan. Pinjaman yang diberikan kepada individu atau keluarga untuk membeli atau membangun rumah. Yang keempat, ada kredit korporat. Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan untuk berbagai keperluan seperti investasi dalam aset tetap, modal kerja, atau restrukturisasi keuangan. Yang kelima, kredit pendidikan. Pinjaman yang diberikan kepada individu untuk membiayai pendidikan mereka seperti biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Yang terakhir, yang keenam, kredit mikro. Pinjaman kecil yang diberikan kepada individu atau usaha kecil untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan bisnis kecil. Setiap jenis kredit memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, termasuk tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pinjaman. Selanjutnya ada risiko kredit.
Apa itu resiko kredit? Resiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, resiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Ada dua hal yang mempengaruhi tingkat resiko kredit, yaitu besarnya exposure kredit serta kualitas exposure kredit itu sendiri. Semakin tinggi utang, maka semakin tinggi pula exposure kreditnya. Sementara itu, kualitas exposure dalam resiko kredit adalah kemungkinan gagal bayar serta diukur dari kualitas cicilan yang dilakukan debitur. Jika nilai jaminan kredit debitur semakin rendah, maka kualitas exposure kreditnya pun semakin rendah. Artinya, risiko kredit yang ditanggung akan semakin tinggi. Contoh risiko kredit. Bima adalah seorang karyawan yang hendak membeli rumah seharga 1 miliar. Ia baru membayar DP sebesar 200 juta. Bima akan memutuskan untuk mengajukan kredit ke bank sebanyak 800 juta untuk melunasi sisa pembayaran rumah tersebut. Lalu, bank menyetujui kredit Bima dengan mensyaratkan suku bunga sebesar 10% per tahunnya, dan Bima wajib melunasi utang beserta bunganya dalam jangka waktu 10 tahun. Sebelum memberikan pinjaman kepada Bima, bank telah memeriksa dan menilai risiko kredit Bima. Karena nilai risiko kredit Bima cukup rendah, maka pengajuan kredit Bima tidak disetujui oleh bank atau ditolak. Selama tahun pertama, Bima telah berhasil melunasi cicilan kredit sebesar 88 juta. Tapi setelah itu, perekonomian Bima mendadak anjlok karena ia kena PHK. Hal ini membuat dirinya kemungkinan tidak mampu lagi membayar cicilan bulan berikutnya. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya kredit default risk bagi bank. Jenis risiko kredit. Lebih jelasnya, terdapat beberapa jenis risiko kredit saat ini. Secara umum ada 3 jenis risiko yang mungkin paling sering terjadi di dunia perbankan. Ketiga jenis risiko kredit adalah sovereign credit risk. Jenis pertama dari risiko kredit adalah sovereign credit risk, yaitu kredit yang terjadi jika sebuah negara gagal memenuhi kewajiban dalam melunasi utang ketika jatuh tempo. Kegagalan membayar utang ini meliputi pembayaran pokok kredit ditambah dengan bunga serta denda sesuai perjanjian di awal. Yang kedua ada corporate credit risk. Salah satu jenis risiko kredit yang sering terjadi khususnya di industri perbankan dengan kasus risiko gagal bayar debitur sebagai instansi penerbit surat hutang, risiko gagal bayar instansi yang menerima pinjaman, risiko gagal bayar instansi yang mendapatkan penyertaan modal. Yang ketiga ada rental customer credit risk, yaitu ketika debitur perorangan tidak bisa memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjaman saat waktu jatuh tempo. Umumnya kredit seperti ini dapat dipakai untuk pembelian konsumtif sehingga sumber pembayaran utang tersebut tidak berasal dari barang yang dibeli. Selanjutnya ada metode pengembalian risiko risk. Ada metode pengembalian risiko kredit. Berikut ada 6 metode yang kerap digunakan, antara lain 1. Model peringatan. Cara pertama dari model pengelolaan risiko kredit adalah model peringatan yang berguna untuk menentukan kemungkinan terjadinya
tidak mampu bayar. Langkah ini kemungkinan bahwa portofolio kredit bank tidak berfokus pada kredit yang kualitasnya buruk, sehingga bank dapat memastikan jika dapat kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Baik bank maupun individu dalam menilai portofolio kredit dapat meyakini bahwa kredit yang dipinjamkan tidak akan selalu konsen terhadap satu industri atau wilayah tertentu saja. Hal tersebut juga memungkinkan ke bank melakukan diversifikasi di portofolio kreditnya. Hasilnya risiko gagal bayar pun bisa diminimalisasi. Yang ketiga, ada sekuritisasi. Sekuritisasi dalam pengelolaan risiko kredit adalah salah satu cara dalam memperkecil peluang exposure yang tinggi pada jenis kredit tertentu. Selain itu, jika berdasarkan skenario bank, sekuritisasi dapat memperlibatkan tingkat atau konsentrasi risiko yang tinggi. 4. Peran anggunan. Anggunan dapat diartikan sebagai aset yang dijanjikan jaminan debitur untuk bisa mendapatkan pinjaman, dan sewaktu-waktu dapat diambil alih jika terjadi gagal bayar. Anggunan berperan penting dalam persyaratan pemberian pinjaman yang diselenggarakan oleh bank. Yang kelima, ada monitoring arus kas, yang memungkinkan bank untuk memperkecil risiko kreditnya dengan cara membatasi exposure atau exposure activate. Di sisi lain, metode ini dapat memastikan bank bahwa debitur bisa saja bereaksi cepat terkait kondisi yang telah berubah. Yang keenam, ada manajemen pemulihan. Metode pengelolaan terakhir dari risiko kredit adalah manajemen pemulihan, yaitu ketika suatu kredit yang mengalami kegagalan bayar dapat dipulihkan dengan jumlah cukup besar daripada tingkat kerugiannya, maka dari itu sejumlah bank membuat unit kerja khusus yang ditugaskan untuk mengatasi pemulihan kredit macet. Selanjutnya ada kolektibilitas kredit. Menurut OJK, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan tentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus special mention, kurang lancar, diragukan, dan macet. Fase awal ini tersebut fresh screening yang harus dilewati setiap calon debitur di Indonesia. Pengecekan kolektibilitas dapat diakses secara rahasia oleh pegawai bank ke OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. SLIK tersendiri merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Melalui SLIK, bank dapat menentukan apakah seorang debitur layak diterima pengajuan kredit atau tidak, sebab data tersebut memuat rekam jejak keuangan secara lengkap, termasuk sejarah tunggaan atau utang. Berdasarkan hal ini, bank bisa menentukan nilai seseorang sekaligus karakter mereka soal keuangan. Dari nilai tersebut muncullah beberapa status sebagai acuan pemberian pinjaman. Status pertama adalah Pol 1, yaitu lancar.
Kol 1 atau kolek 1 dengan tagar atau lancar adalah status kolektivitas tertinggi, yaitu tergolong performing loan atau PL dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya. Kol 1 merepresentasikan karakter atau watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajiban, atau dengan kata lain, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan kredit. Yang kedua ada Kol 2. Kol 2 dalam perhatian khusus, yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektivitas yang tergolong performing loan atau PL di mana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya. Debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara lain 1 sampai 90 hari atau 3 bulan. Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoritis masih tergolong PL. Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol 2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Yang ketiga ada kol kurang lancar. Merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3 atau 4 bulan lamanya. Debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara lain 91 sampai 120 hari. Penetapan status Kol 3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikat baik meskipun kemampuan pembayarannya kurang memadai, namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan surat peringatan atau SP pertama dan memulai melakukan perhitungan aktual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukaan, dan tunggakan lainnya melalui penerbitan ajak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu bayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan. Yang keempat ada Kol 4 yang diragukan, merupakan status kolektivitas yang menandakan keterlambatan bayar lebih dari 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya atau maksimal 4 bulan ke atas. Debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 121 sampai 180 hari. Pada status kolektivitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan, dan setiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah mulai perlelangan anggunan sesuai pada pasal 6 UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang berbunyi apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, memulai pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Dalam arti bahwa jika debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijanjikan jaminan menurut ketentuan peraturan undang-undang yang bersangkutan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Pada tahap ini secara manual Ko4 dapat digeser ke Ko5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tapi juga tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula bank berkewajiban mengeluarkan surat peringatan 2 dan surat peringatan ketiga kepada debitur. Call dan selanjutnya ada call kelima atau macet, merupakan koleksibilitas terendah yang tergolong non PL yang memprestasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari atau 4 bulan, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir, yaitu melelang anggunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100% dari aktivitas produktif untuk mengover resiko terburuk kredit. PPAP atau penyisian penghapusan aset produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prestasi tertentu dari debit berdasarkan pengelolaan kualitas aset produktif. Status koleksibilitas Ko5 lebih populer dengan sebutan kredit macet. Bank berhak melakukan pelelangan anggunan setelah mengeluarkan surat peringatan atau SP sebanyak 3 kali, menerbitkan ajak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi, dan restrukturisasi bila terdapat restrukturisasi NPL secara total pada suatu unit. Kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3% sebagai ambang batas koversi Ko5 secara makro. Bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan. Risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan dapat terbagi menjadi risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Risiko jangka pendek alias kebutuhan-kebutuhan yang muncul secara tidak terduga dalam jangka pendek. Contohnya adalah sakit atau kehilangan maupun kerusakan aset produktif seperti motor mogok atau hilang. Hal tersebut menyebabkan kita tidak dapat bekerja seperti sedia kala dalam waktu sementara atau membutuhkan biaya tambahan seperti biaya
seperti sedia kala dalam waktu sementara untuk membutuhkan biaya tambahan seperti biaya untuk berobat atau memperbaiki suatu yang rusak untuk mengantisipasi resiko tersebut. Dapat membeli asuransi kesehatan maupun asuransi kendaraan. Selanjutnya adalah risiko jangka panjang, yaitu keadaan tak terduga yang menyebabkan kerugian finansial dalam jangka panjang. Contoh risiko keuangan jangka panjang adalah kematian. Bagi seorang tulang punggung keluarga, kematian menyebabkan hilangnya sumber pemasukan utama dalam keluarga. Selain berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Risiko murni dan spekulatif. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Contohnya jika kendaraan mogok atau rusak sehingga tidak dapat digunakan secara bekerja. Sementara risiko spekulatif adalah suatu risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian akibat kemungkinan terjadinya keuangan yang sangat kecil. Contohnya adalah seseorang yang berinvestasi hanya sekedar mengikuti tren tanpa mengetahui karakteristik dan risiko produk investasi yang dipilih. Yang kedua ada risiko khusus dan fundamental. Risiko khusus adalah suatu risiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja. Contohnya adalah kebakaran pada rumah hanya dirasakan oleh yang memiliki rumah dan lingkungan di sekitar rumah yang terbakar tersebut. Sedangkan risiko fundamental adalah suatu risiko yang apabila terjadi dampak kerugian bisa sangat luas atau bersifat katastrofik. Contohnya adalah bencana alam yang melanda suatu wilayah. Dalam kedua contoh tersebut, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola risiko tersebut adalah memiliki asuransi properti. Yang ketiga ada risiko statis dinamis. Risiko statis merupakan risiko yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran dan pencurian. Sebaliknya, risiko dinamis adalah segala bentuk risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi, seperti fluktuasi pada nilai mata uang, nilai saham, maupun inflasi. Berbeda dengan nilai risiko lainnya yang dapat diasuransikan, risiko dinamis merupakan jenis risiko yang tidak dapat diasuransikan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko dinamis adalah dengan melakukan diversifikasi aset dan instrumen investasi, misalnya dengan mengombinasikan aset dalam bentuk properti, emas, saham, obligasi, dan reksadana. Selanjutnya ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat gugatan atau kelemahan aspek yuridis. Terkait definisi risiko hukum lebih lanjut, menurut Richard Moorhead dalam Legal Risk Definition, Management and Ethics, menerangkan bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan risiko hukum atau legal risk dalam perusahaan. Pertama, dalam arti luas, dapat digunakan pendekatan bahwa setiap tindakan perusahaan terkait aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum. Kedua, dalam arti sempit, risiko hukum berasal dari kelemahannya produk hukum atau ketidakpastian hukum terhadap konsekuensinya bisnis. Penyebab munculnya risiko hukum ada beberapa hal yang umumnya menjadi penyebab risiko hukum, yakni kelemahan aspek yuridis, perubahan hukum, kesalahan dalam kontrak, dan kegagalan dokumentasi. Yang pertama ada kelemahan aspek
yuridis berkaitan dengan kondisi peraturan atau kesepakatan yang digunakan namun kekuatan hukum tidak kuat. Hal ini bisa terjadi jika kontrak yang dibuat tidak sejalan dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, perubahan hukum. Peraturan undang-undang berubah dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan ini, perusahaan harus tiap perubahan hukum agar terhindar dari risiko hukum akibat tidak terpenuhnya suatu hal tertentu. Yang ketiga, kesalahan dalam kontrak. Risiko ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pembuatan kontrak. Penyebab risiko hukum ini berkaitan dengan risiko operasional, khususnya risiko sumber daya manusia, yakni kemampuan dalam pembuatan kontrak menentukan probabilitas risiko hukum yang terjadi. Yang keempat, ada kegagalan dokumentasi. Risiko ini muncul karena adanya dokumen yang tidak berfungsi, baik karena kesalahan penulis atau adanya dokumen yang tidak lengkap. Di sini juga ada alat-alat dan teknik risiko hukum. Alat-alat dan risiko hukum yang pertama adalah audit hukum, yang kedua kebijakan dan prosedur hukum, yang ketiga pelatihan dan pendidikan, yang keempat manajemen kontrak, yang kelima asuransi, yang keenam penyelesaian sengketa, yang tujuh evaluasi risiko, yang kedelapan kepatuhan. Contoh kasus risiko hukum. Mari kita asumsikan bahwa sebuah perusahaan mebel yang memproduksi pintu kayu sedang mencari pemasok kait logam. Perusahaan tersebut memproduksi 900 pintu setiap bulan dan oleh karena itu membutuhkan 900 kait logam. Setelah melakukan penelitian yang mendalam, perusahaan tersebut memilih satu pemasok untuk menyediakan kait logam dalam jumlah yang dibutuhkan setiap bulannya. Akhirnya perusahaan furnitur dan pemasok kait tersebut membuat kontrak produsen pintu harus membayar uang muka setiap bulan. Sayangnya pemasok kait gagal memenuhi jumlah yang disebutkan di akhir bulan. Produsen pintu mencoba menghubungi pemasok kait, tetapi masalah tersebut berulang setiap bulan. Pemasok kait terus-terusan gagal memenuhi target yang ditetapkan dalam kontrak. Pemasok kait telah melanggar kontrak. Akibatnya produsen pintu tidak dapat mengirim pintu kepada pelanggannya. Produsen pintu mengajukan gugatan terhadap pemasok kait untuk mengganti kerugiannya. Ada contoh kedua juga. Perubahan kebijakan merupakan salah satu contoh risiko regulasi. Biasanya hal ini terlibat ketika perubahan kebijakan pemerintah berdampak besar pada bisnis. Pada tahun 2012, Cargill Inc. menggugat pemerintah Meksiko atas pajak berlebihan yang melindungi produsen gula Meksiko dengan mengecualikan sirup fruktosa tinggi dari pasar minum ringan. Perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara memberi Cargill ganti rugi sebesar 70 juta US dollar beserta bunga dan biaya hukum. Cargill Inc. adalah perusahaan makanan Amerika. Perusahaan ini berlokasi di Minnesota dan berbadan hukum di Wilmington, Delaware. Dalam hal pendapatan tahun 2021, perusahaan ini merupakan perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2001, perusahaan ini melaporkan pendapatan sebesar 134,4 miliar US dollar. Pengertian resiko reputasi. Pengertian resiko
reputasi adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak citra organisasi di mata masyarakat umum. Itu bisa terjadi karena ada beberapa alasan seperti publisitas negatif, bertindak tidak etis, atau tidak menepati janji. Resiko reputasi ini bisa sangat buruk bagi bisnis karena reputasi yang buruk dapat menyebabkan kehilangan pelanggan, investor, mitra bisnis, dan uang. Sangat penting bagi bisnis dalam organisasi untuk mempertimbangkan risiko reputasi dalam tindakan mereka dengan hati-hati dan memiliki strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko ini. Penyebab risiko reputasi disebabkan oleh insiden yang terisolasi tetapi parah. Beberapa di antara terjadi tanpa peringatan. Di waktu lain, risiko tersebut dapat disebabkan oleh sifat aktivitas suatu entitas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang umum adalah bahwa dampak risiko reputasi pada kredibilitas suatu entitas dan seringkali sebagai akibatnya keuangan mereka seringkali membutuhkan waktu lama untuk diatasi. Ada 9 jenis risiko reputasi. Yang pertama, produk atau layanan berkualitas buruk. Yang kedua adalah pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan. Yang ketiga adalah kegagalan keamanan. Yang keempat adalah kekurangan kepatuhan. Yang kelima adalah penipuan eksternal atau internal. Yang ketujuh ada budaya kerja yang tidak aman. Dan yang kedelapan mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang terakhir, kegagalan perusahaan mitra. Dan sekarang kita akan membahas manajemen risiko kredit. Menurut para ahli, risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Ada juga pengertian lainnya, risiko kredit akibat dari kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Jadi risiko kredit adalah risiko kerugian yang dialami perusahaan akibat dari kegagalan peminjam dalam membayar atau melunasi utangnya. Penyebab risiko kredit. Ada beberapa penyebab terjadinya risiko kredit pada perusahaan keuangan dan umumnya berasal dari pihak lain atau debitur. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah ketika debitur terlambat dalam membayar utang melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai kondisi, seperti debitur belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar utang atau sengaja terlambat membayar utangnya. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan utama dari manajemen risiko kredit adalah untuk melindungi lembaga keuangan atau pihak lain dari dampak negatif risiko kredit, seperti gagal bayar, restrukturisasi, penurunan nilai, atau penurunan peringkat kredit 3. Dengan demikian, manajemen risiko kredit dapat membantu lembaga keuangan atau pihak lain untuk 1. Memenuhi syarat peraturan yang berkaitan dengan risiko kredit seperti Basel 31 oleh OJK. 2. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan seperti nasabah, investor, regulator, atau mitra bisnis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan mengoptimalkan alokasi modal
dan sumber daya lainnya. Di sini ada metode manajemen risiko kredit, ada 6, yaitu yang pertama model peringatan. Jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat, kemungkinan risiko masalah akan kecil. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan model peringatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Perusahaan melakukan kalibrasi risiko yang memungkinkan untuk menetapkan probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak berpusat pada kredit berkualitas buruk. Yang kedua ada manajemen portofolio kredit. Perusahaan mengukur portofolio kredit untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak perlu berpusat pada satu wilayah saja. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan diversifikasi pada portofolio kredit sehingga risiko terjadinya gagal bayar yang bersifat sistematik dapat ditekan. Yang ketiga ada sekuritisasi. Metode sekuritisasi adalah tingkatan menjual sebagai portofolio kreditnya pada investor dalam bentuk surat berharga. Ini merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan baik untuk melindungi usahanya. Sekuritisasi memungkinkan bahwa bank untuk mengurangi potensi ekspor yang tinggi pada jenis kredit tertentu yang menuntut skenario bank menunjukkan tingkat risiko tinggi. Peran atau anggunan. Anggunan adalah aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih ketika terjadi gagal bayar. Ini dapat peran penting dalam kebijakan pemberian kredit yang ditetapkan bank. Bentuk anggunan yang paling aman adalah uang tunai, sedangkan bentuk anggunan yang paling umum adalah properti hunian. Yang kelima adalah monitoring arus kas. Sebagian bank yang mengalami tingkat gagal bayar yang tinggi menurunkan risiko kredit dengan membatasi ekspor dan memastikan nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Cara ini mengurangi permasalahan secara signifikan. Yang keenam atau yang terakhir, manajemen pemulihan. Pengelolaan yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami gagal bayar dapat menghasilkan pemulihan cukup besar dibandingkan tingkat kerugiannya. Tentu berikut penjelasan singkat secara beserta contoh masing-masing macam risiko yang saya sebutkan. Dan pertama ada risiko konsentrasi kredit. Contohnya sebuah bank memiliki sebagai besar portofolio kreditnya berkonsentrasi pada satu sektor industri yang mengalami kesulitan ekonomi tiba-tiba. Jika sektor ini mengalami penurunan, bank tersebut dapat mengalami kerugian besar karena kredit yang gagal bayar. Yang kedua, risiko akibat kegagalan pihak lawan. Contoh, seorang investor melakukan transaksi derivatif dengan sebuah perusahaan pialang. Jika perusahaan pialang tersebut mengalami kebangkrutan sebelum transaksi dapat diselesaikan, investor tersebut dapat mengalami kerugian karena tidak dapat mendapatkan dana yang seharusnya diterimanya. Yang ketiga, risiko akibat kegagalan settlement. Contoh, bank melakukan transaksi pembayaran internasional untuk klien korporatnya. Jika terjadi gangguan dalam sistem clearing atau transfer dana internasional, pembayaran tersebut mungkin tidak akan tiba tepat waktu atau bahkan gagal dilakukan. Di sini ada macam-macam risiko manajemen risiko kredit. Yang pertama adalah risiko konsentrasi kredit. Ini terkait dengan risiko yang timbul karena adanya
konsentrasi yang tinggi dari pemberian kredit kepada satu atau beberapa pinjaman yang sama. Contoh, sebuah bank memiliki sebagian besar portofolio kreditnya terkonsentrasi pada satu sektor industri yang mengalami kesulitan ekonomi tiba-tiba. Jika sektor ini mengalami penurunan, bank tersebut dapat mengalami kerugian besar karena kredit yang gagal bayar. Yang kedua, ada resiko akibat kegagalan pihak lawan. Ini terjadi ketika pihak lawan dalam suatu transaksi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Contoh, seorang investor melakukan transaksi derivatif dengan sebuah perusahaan pialang. Jika perusahaan pialang tersebut mengalami kebangkrutan sebelum transaksi dapat diselesaikan, investor tersebut dapat mengalami kerugian karena tidak dapat mendapatkan dana yang seharusnya diterimanya. Yang ketiga, ada resiko akibat kegagalan statement. Ini terkait dengan resiko yang muncul jika proses penyelesaian suatu transaksi tidak dapat dilakukan dengan sukses. Contoh, sebuah bank melakukan transaksi pembayaran internasional untuk klien korporatnya. Jika terjadi gangguan dalam sistem clearing atau transfer dana internasional, pembayaran tersebut mungkin tidak akan tiba tepat waktu atau bahkan gagal dilakukan. Dan terakhir, yang keempat, country risk atau risiko negara. Ini adalah risiko yang timbul karena faktor-faktor politik, ekonomi, atau sosial di suatu negara yang mempengaruhi investasi atau bisnis negara. Contoh, investor asing mengalami kerugian karena perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba dalam bidang pajak yang mempengaruhi kembali investasi mereka di negara tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama ada sovereign credit risk atau risiko kredit negara. Ini adalah risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa suatu negara tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran utang atau bunga obligasi pemerintah. Faktor-faktor mengaruhi risiko ini termasuk kondisi ekonomi negara, stabilitas politik, dan kewajiban pemerintah, kebijakan pemerintah. Contohnya, ketika suatu negara mengalami penurunan drastis dalam pemerintahan pajak atau krisis politik yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi, risiko kredit negara dapat meningkat. Sebagai contoh, Yunani mengalami krisis utang pada tahun 2010-an yang berdampak pada harga obligasi pemerintah mereka dan mempengaruhi pasar keuangan global. Yang kedua ada corporate credit risk atau risiko kredit korporat. Ini adalah risiko bahwa suatu perusahaan atau entitas korporat tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada para kreditornya. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kinerja keuangan perusahaan, kondisi industri, dan kebijakan manajemen. Contohnya, ketika sebuah perusahaan besar dalam industri teknologi mengalami penurunan tajam dalam pendapatan karena penjualan produk mereka mengecewakan atau tidak bisa Contohnya, ketika sebuah perusahaan besar dalam industri teknologi mengalami penurunan tajam dalam pendapatan karena penjualan produk mereka mengecewakan, atau ketika biaya pinjaman mereka meningkat karena penurunan peringkat kredit mereka oleh lembaga peringkat. Yang ketiga ada retail customer credit risk atau risiko kredit pelanggaran retail. Ini merujuk pada risiko bahwa individu atau rumah tangga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka terhadap pinjaman atau kredit yang mereka ambil dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Faktor yang mempengaruhi risiko ini termasuk kondisi keuangan pribadi seperti penghasilan sejarah pembayaran,
dan tingkat hutang. Contoh, ketika seseorang konsumen gagal membayar cicilan pinjaman rumah atau kartu kredit mereka, yang dapat mengakibatkan penurunan skor kredit mereka dan membatasi akses mereka ke kredit di masa depan. Memahami dan mengelola risiko ini penting dalam kegiatan perbankan dan keuangan untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan baik pada tingkat nasional maupun individual. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama adalah identifikasi risiko kredit. Tahap ini melibatkan identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan pinjaman atau debitur untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar kembali pinjaman atau kredit. Contoh, sebuah bank mengidentifikasi bahwa sektor properti sedang mengalami penurunan harga yang signifikan. Hal ini dapat menimbulkan risiko kredit karena debitur yang bergerak di sektor ini mungkin mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman hipotek mereka. Yang kedua adalah pengukuran risiko kredit. Langkah ini melibatkan penilaian kuantitatif dari seberapa besar potensi kerugian yang dapat terjadi akibat risiko kredit tertentu. Biasanya seperti penggunaan metrik seperti expected loss atau IL atau probability of default atau PD. Contoh, seorang lembaga keuangan mengukur risiko kredit untuk portofolio pinjaman mikro mereka dengan memperhitungkan tingkat PD atau probabilitas gagal bayar dari setiap debitur berdasarkan riwayat kredit, pendapatan, dan kondisi pasar saat ini. Yang ketiga ada pemantauan risiko kredit. Ini melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap kondisi dan perilaku debitur secara eksternal yang dapat dipengaruhi risiko kredit dalam waktu ke waktu. Contohnya, sebuah bank melakukan pemantauan rutin terhadap portofolio kredit korporat mereka. Mereka melakukan pemeriksaan apakah ada perubahan signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan peminjam atau dalam kondisi ekonomi yang dapat mengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Yang keempat ada pengendalian risiko kredit. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko kredit termasuk penentuan batasan maksimum exposure kredit, diversifikasi portofolio, serta implementasi prosedur kredit yang ketat. Contoh, sebuah perusahaan leasing mobil memiliki kebijakan yang membatasi proporsi total nilai kendaraan yang dapat dibiayai untuk setiap debitur. Selanjutnya ada penerapan. Menurut para ahli berpendapat bahwa ada 4 poin utama dalam penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada perusahaan. Sedangkan direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan serta prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kriteria pemberian kredit yang sehat adalah perusahaan harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu dalam menilai secara komparatif profil risiko nasabah. Selain itu, perusahaan harus memastikan terdapat pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit dalam mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit. Perusahaan juga harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan
transaksi kredit, yang mana kredit dapat berbeda antara suatu nasabah dengan nasabah lainnya. 3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Perusahaan perlu mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas kegiatan peminjaman dan jasa pembiayaan. Perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketetapan waktu membayar. Selain itu, sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan. Perusahaan perlu mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah, dapat menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengembalian keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya, serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh exposure kredit. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sistem pengendalian intern. Perusahaan perlu mengkaji ulang terhadap proses penyaluran kredit. Tidak hanya itu, perusahaan harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah, termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkan secara efektif. Jika tidak memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, perusahaan harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Yang terakhir ada prinsip 5C, yaitu yang pertama ada capacity atau kemampuan. Capacity mengacu pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan atau arus kas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis atau pekerjaannya. Yang kedua adalah kolateral atau jaminan, yaitu yang digunakan sebagai jaminan untuk melindungi pemberi pinjaman jika pinjaman gagal membayar kembali pinjaman. Yang ketiga ada karakter. Karakter mengacu pada reputasi, integritas, dan kendala pinjaman. Ini mencakup sejarah kredit, berlaku pembayaran, dan kepatuhan terhadap kewajiban keuangan sebelumnya. Yang kelima ada kapital atau modal. Kapital mengacu pada jumlah modal atau ekuitas yang dimiliki oleh peminjam. Ini menunjukkan komitmen finansial atau keuangan mereka terhadap bisnis atau proyek yang akan didanai dengan pinjaman. Yang kelima ada condition atau kondisi, merujuk pada kondisi ekonomi pasar dan industri di mana peminjam beroperasi. Ini mencakup faktor-faktor eksternal seperti resiko regulasi, kondisi pasar yang bersifat siklus, dan tren industri. Saya di sini punya studi kasus manajemen risiko kredit pada Bank ABC di Indonesia. Tantangan yang dihadapi Bank ABC menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen risiko kredit, termasuk meningkatkan risiko kredit macet akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil dan fluktuasi pasar. Yang pertama, strategi manajemen risiko kredit, penilaian kredit yang komprehensif. Yang kedua, segmentasi portofolio kredit. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan analisa data. Yang keempat, kebijakan penyisihan kerugian kredit. Yang kelima, metode monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
pengaturan regulasi dan keberhasilan implementasi, yaitu 1. Peran otoritas pengawas, yang kedua keberhasilan dan tantangan. Kesimpulannya, studi kasus di atas mencerminkan bagaimana Bank Indonesia seperti Bank ABC menghadapi dan mengelola risiko kredit dengan pendekatan yang struktur dan strategis. Manajemen risiko kredit yang efektif bukan hanya tentang analisis dan kebijakan internal bank, tetapi juga keterlibatan yang kuat dari otoritas pengawas untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan praktik-praktik terbaik dalam industri perbankan. Kesimpulan keseluruhan, manajemen risiko kredit adalah proses kompleks manual krusial dalam menjaga kestabilan keuangan institusi keuangan dan perbankan dengan menerapkan praktik terbaik dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan manajemen pemulihan risiko kredit. Perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja portofolio kredit mereka dengan mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitas pemberian pinjaman. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.